Shalom. Kurang semangat ya, bisa lebih keras kali ya dari ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita hadir di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang seminggu ini merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, bisa lambaikan tangannya teman-teman. Sudah semua tangan terlambai? Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, untuk itu Dia memilih kita, mengasihi kita dan mencintai kita. Dan hari ini kita datang bersama-sama di sini, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau hari ini kami datang di sini itu bukan suatu kebetulan. Itu semua karena rencana-Mu saja Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan Tuhan hati kami milik Engkau. Kami mau memuji, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama-Mu. Dan biar nama-Mu Tuhan, biar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau tinggikan nama Tuhan yang besar. Sambil bersuka cita, tepuk tangan semua. Sama-sama. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Teman-teman, Tuhan Yesus itu begitu mencintai setiap kita loh. Yes. Dia cinta kita kayak gak ada yang lain di dunia ini. Amin. Dan bukti cintanya dia menyerahkan putranya yang tunggal, ya Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan segalanya, mari kita berikan pujian penyembahan kita dan segenap kekuatan kita. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Yang siap katakan amin? Amin. Yang siap katakan amin? Amin. Bisa 5 kali lebih keras. Yang siap katakan yes? Yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Tuhan yang selalu menjaga. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap hariku. Bawa pengharapanku dalam karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Karena alasan hatiku bergembira, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Mari bertepuk tangan dulu sayang. Katakan kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Sama-sama segenap hati. Kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Dalam setiap hariku. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Kau Tuhan yang selalu menjaga. Anugerah-Nya melimpah, anugerah-Mu melimpah dalam setiap hariku. Dalam setiap hariku. Bawa pengharapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Alasan hatiku bergembira, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan habis kasih-Mu, takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Anugerah-Nya melimpah di setiap hari-hari kita. Amin. Nyanyikan anugerah-Mu melimpah. Anugerah-Mu melimpah. Amin. Dalam setiap hariku. Ku bawa harapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Kau
jika nyawa anaknya saja diberikan, saya percaya kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita, amin. Dia jamin masa depan kita penuh dengan harapan. Kuncinya satu nih, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Siap? Karena hanya berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bangkit dan menang. Haleluya, berikan tepuk tangan Tuhan kita. Dialah Tuhan, sumber kemenangan kita, yang akan memberikan kemenangan pada setiap kita. Haleluya. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang setia. Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya kau Allah yang besar. Imanku di dalam-Mu, kekal selamanya. Bangkitkan, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan kau berhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, kasih-Mu nyata di hidupku. Yes, kasihnya akan membawa kita ke kemenangan, ke kemenangan yang lainnya. Haleluya. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Dialah yang setia, Percaya tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan. bersamanya Dengan kita tak akan gentar, karena Dialah yang benar. Allah yang besar. Mari nyatakan iman kita. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Bangkitkan, menang bersama-Mu Tuhan. Serukan kau berhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, kasih-Mu nyata di hidupku. Tepuk tangan Jasmara semua ya. Yang keras tepuk tangannya. Kita puji Tuhan. Segenap kekuatan kita, haleluya. Yeay. Sekarang angkat tangannya semuanya. Nyatakan iman kita. Say. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Ini iman kami Tuhan. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Bangkitkan, menang Sama Tuhan. bersama-Mu Tuhan. Serukan kau berhebat, Sorak-sorak. bersorak-sorai, Tinggikan nama Tuhan. nama-Mu, kasih-Mu nyata di hidupku. Lagi bangkit Menang sama Tuhan. bersama-Mu Tuhan. Dia yang terhebat. Gak ada yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Tinggikan nama Yesus. Teman-teman saja ya. Teman-teman saja ya. Serukan bangkit dan menang. Sing. Bangkit dan. Amin. Bersama Tuhan kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Bersorak. Tinggikan nama
kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata, Katakan kebaikan-Mu nyata. kebaikan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Yang siap lebih lagi bisa keras sorai buat Tuhan kita. Sekali lagi bisa lebih keras sorai buat Tuhan kita yang mulia. Mari tepuk tangan lebih keras jangan kepala. Mari Iman, sorakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadi
saya memuji Tuhan dengan energi saya seperti ini ya, dengan kuat yang seperti ini, saya percaya iblis juga gemetar gitu ya. Masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Harus lebih lompatnya lebih kuat lagi ya. Oke semuanya, yang kanan siap? Yang tengah siap? Yang kiri saya siap? Harus lompat semuanya ya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan aku, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, ku nyanyi. Bisa lebih keras lagi kok. Bisa lebih keras lagi kok. Siap? Siap? Mengalir kuasa-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah saya berlari, berlari, sukan tinggi. Siap teriakan yang keras ya, teriakan bakar. Roh Kudus membakar setiap. Semuanya lompat ya, tangan kiri depan belakang semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Teman-teman saja nyanyikan lagu ini ya. Say, jiwa bebas terlepas. Nama Yesus pemenang. Dia jawaban atas kehidupan kita. Langkah jangan berhenti, berlari, sukan tinggi. Teriakan yang keras. Roh Kudus membakar setiap. Hey! Hey, jump, jump, jump. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Bertepuk tangan yang keras di atas kepala kita semuanya. Saut-sautan dengan saya ya. Oh, 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 say. Oh, 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 lebih keras. Oh, 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 oh. Menari buat Tuhan.
kita suarakan haleluya. Bisa ya? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya. Bisa lebih keras lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Haleluya. Berikan selamat buat Tuhan kita. Oh, Tuhan itu baik, amin. Dia begitu baik. Semenjak dunia dijadikan, Dia telah memilih kita, sudah menulis kehidupan kita. Dan satu rancangannya adalah rancangan yang baik, bahkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin kau memiliki masalah hari-hari ini, mungkin kau memiliki tantangan kehidupan hari-hari ini. Setiap orang mengalaminya. Tapi yang perlu kita tahu, Tuhan gak akan pernah meninggalkanmu. Dia gak akan pernah membiarkanmu. Dia sungguh mengasihi engkau. Dia sungguh mencintai kau. Amin. Yang percaya dicintai Tuhan bisa sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau mencipta untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajahmu. Semuanya. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Mari setiap kita yang mau meresponi kasih Tuhan malam hari ini, sambil angkat tanganmu nyanyikan bagian ref ini ya. Kita balas kasihnya Tuhan. Kita nggak bisa balas dengan apa-apa kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku
biar teman-teman saja katakan mengasihimu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Lagi sekali lagi katakan mengasihimu selalu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau
Betapa kita harus sadari bahwa hidup kita ini serius. Bahwa di dalam setiap kita Tuhan taruh satu rancangan yang luar biasa besar yang harus kita respon. Malam hari ini kalau engkau datang di tempat ini, engkau duduk di bangku di mana engkau berada malam hari ini, itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan sedang memanggilmu dan memanggilku dengan cara yang sangat halus melalui Roh Kudus. Dia bisikkan di dalam hatimu, datang kepadaku anakku. Mungkin kau tidak tahu bagaimana atau mengapa engkau ada di tempat ini. Tapi percayalah satu hal, engkau ada kali ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana besar di dalam hidupmu. Semua sudah Tuhan atur di dalam kitab kehidupannya bagi setiap kita. Saya mau ajak teman-teman sekali lagi pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap cinta kita. Katakan, hanya Engkau Tuhan Allahku. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allahku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita, yaitu haus dan lapar akan Tuhan. Itulah membuka hati. Ingin akan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itulah membuka hati. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah kami. Satu, kami percaya kepadamu Tuhan, untuk seterusnya kami tetap percaya kepadamu Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sungguh tak tergoyahkan. Dia Yesus adalah Tuhan kita, amin. Mari sekali lagi segera dapat dikatakan, ku sembah Engkau, Yesus, Allah Yes. Katakan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Katakan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus, Kau tetaplah, kami memuji-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Melalui kata-kata hamba-Mu Tuhan. Biar mengalir Tuhan. Satu firman yang menguatkan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak mulai mendapatkan apa yang ingin Kau bicarakan kepada setiap mereka Tuhan. Dan penuhi setiap hati kami dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Roh Kudus bekerja, bergerak di dalam hati setiap kami. Ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami percaya Kau sedang membajak tanah hati kami menjadi tanah yang paling subur, sehingga firman Tuhan ditaburkan akan tertanam dan berbuah berlipat-lipat kali ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Wow. Ini kali yang berbeda saya berdiri tempat ini. Kalau biasanya saya tidak pernah memperhatikan countdown dari pengurus Ricky ataupun Sandi ya. Tapi kali ini saya berharap countdownnya jauh lebih cepat. Benar-benar sedikit nervousnya. Oke. Malam ini saya berdiri di depan para tentara Kristus. Mana suaranya? Saya berdiri di depan tentara Laskar Kristus. Haleluya. Wow. Dulu saya tidak pernah menyangka kalau saya akan dipakai Tuhan di tempat ini. Waktu saya masih usia belia, saya adalah orang yang sangat minder. Sangat-sangat minder. Ketika saya bermain dengan teman-teman saya selalu dibully. Jadi mungkin itu yang membuat saya menjadi pribadi yang agak rendah diri. Bukan rendah hati tapi rendah diri ya. Saya membuat saya kalau bermain ketemu dengan teman seusia saya sepantaran itu tidak berani. Saya seringkali berada di rumah jadi anak yang lumayan kutub buku ya. Tapi juga mungkin ya apa segala sesuatu dilakukan di dalam rumah. Saya tidak berani keluar rumah gitu. Tapi satu hari Tuhan menjamah hidup saya. Dan sejak hari itu saya mengalami satu perubahan yang saya tahu bahwa itu bukan dari diri saya. Saya tidak pernah mengusahakan itu dan saya tidak pernah berpikir saya akan bisa berubah. Yaitu ketika hari di mana Tuhan menjamah kehidupan saya. Dia jamah saya. Dia jamah hati saya. Dan saya menjadi baru. Saya jadi mengerti. Oh, kenapa selama ini saya takut? Kenapa selama ini saya begitu minder? Kenapa selama ini saya tidak berani bergaul? Teman-teman saya sedikit. Saya tidak bisa menikmati masa belia saya seperti teman-teman saya. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, hidup saya benar-benar berubah. Paradigma saya berubah. Kacamata saya melihat dunia menjadi berubah. Itu karena Tuhan mengubahkan saya. Dan hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman satu kebenaran yang harusnya membuat setiap kita berubah. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, satu kali kita akan berubah untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kehadiranmu malam hari ini bukan satu kebetulan. Saya katakan tadi di awal, kalau engkau berada di tempat ini, engkau duduk di bangku di nomor sekian-sekian, itu semua bukan karena kebetulan, tetapi semua karena rancangan Tuhan yang besar di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Amin. Amin. Oke, saya mulai firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi anak muda semuanya. Judul khotbah saya malam hari ini adalah
I am valuable. Saya berharga. Saya bernilai. Seberapa banyak percaya bahwa engkau dan aku begitu berharga di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Wow, wow. Amin. Teman-teman percaya bahwa Tuhan suatu saat akan bisa memakai teman-teman? Yang percaya katakan amin. Teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa diubahkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yes. Kalau teman-teman sudah punya iman seperti ini, sepertinya khotbah saya harusnya sudah selesai. Oke. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Harusnya membuat setiap kita menyadari bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak takut lagi. Sehingga kita akan bisa dipakainya secara luar biasa. Melampaui daripada kekuatan kita. Keluar dari batas diri kita. Menjadi pribadi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dari mana kita dijadikan, itulah yang harusnya menjadi landasan kita. Siapakah kita? Who am I? Oke, mungkin saya bisa tanya nih kepada teman-teman. Saya ambil sampel ya. Menurut teman-teman, siapakah teman-teman? Oke, baju merah siapa namanya? Marcel, oke. Marcel, menurutmu siapa kamu di hadapan Tuhan? Menurut Marcel, siapa Marcel di hadapan Tuhan? Orang biasa. Oke. Saya tanya lagi. Mungkin bisa bantu pakai mic ya. Oke, kepada ini yang baju hitam ini, yang cewek ini. Ya, siapa namanya? Ya, pakai masker hitam. Mungkin bisa dibantu pakai mic. Yang itu Ricky. Yang ini, nomor 3, depannya lagi. Ya. Shalom, siapa namanya? Shalom, Jovanka. Siapa? Jovanka. Oke, Jovanka. Jovanka, siapa Jovanka di hadapan Tuhan? Anak Tuhan. Ya? Anak Tuhan. Yes, oke. Lagi. Saya mau tanya lagi ke cowok lagi ya. Rick, yang sebelah sini Rick. Ya, baju hitam ada pentol-pentolnya. Ya. Shalom, siapa namanya? Shalom, Ya. Kevin, Oke. Kevin, menurut Kevin siapa Kevin di hadapan Tuhan? anak Tuhan. Oke. Oke, cukup. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika saya tanya kepada teman-teman, siapa teman-teman di hadapan Tuhan? Teman-teman bilang, saya orang biasa. Ada bilang, saya anak Tuhan. Jawaban teman-teman, ya betul, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan pribadinya. Kalau hari ini teman-teman ada bilang, wah kamu itu jelek, kamu itu, wah maaf gendut ya, kamu tuh terlalu kurus, kamu tuh gak ganteng, kamu tuh gak cantik, kamu tuh dari, wes kamu tuh, boh lah.
Aku malas temenan sama kamu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kamu dan aku adalah ciptaannya yang serupa dan segambar dengan pribadinya. Berarti Tuhan kita itu Tuhan yang memiliki mata, memiliki telinga, memiliki hidung, memiliki mulut. Sama seperti kita. Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan pribadinya. Bahkan setiap kita itu diciptakan Tuhan. Itu nilai kita itu melebihi daripada malaikat-malaikat. Dia ciptakan kita, dia buat kita lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Malaikat diciptakan Tuhan untuk apa? Melayani setiap kita. Jadi sejatinya kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada setiap kita. Kenapa dia buat setiap kita lebih tinggi? Karena kita ciptaan tangannya. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini, seluruh semesta ini diciptakan dengan karya tangan Tuhan sendiri. Tidak ada. Hanya manusia yang diciptakan dengan tangannya. Dan kemudian dihembuskannya dari nafasnya. Yaitu kehidupan, roh kehidupan bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan kita. Oke? Jadi dia ada ya di antara kita ini yang namanya alien ya. Tidak ada ya. Kadang saya tuh suka lihat ya di Facebook tuh ada orang-orang tuh yang agak aneh. Kadang mereka tuh merasa bahwa mereka tuh bukan manusia. Kalau lihat di YouTube ya ada juga tuh orang tuh yang ditindik terus di hidung, di mana di telinga, di lidah, di hidung. Terus ada juga yang wajahnya itu bentuk rupanya di-create sedemikian rupa jadi seperti setan. Pernah gak lihat itu di YouTube? Ya kan, wajahnya dia jadi merah. Terus dia lagi dikasih tanduk. Ada yang lidahnya dijulurkan gitu. Ini banyak sekali itu. Apa? Anting-antingnya itu harusnya dipasang di telinga buat cewek, tapi buat dia dipasang di sini. Untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan dari seperti kita. Dia mau jadi seperti si setan. Itu kan sangat aneh. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita ini serupa dan segambar dengan pribadinya. Kalau ada orang yang menyebut kamu tuh seperti manusia. Bukan ya, kita semua itu manusia, ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Di malam hari ini, kalau teman-teman sadari, teman-teman jangan rendah diri. Karena kita itu ciptakan serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan. Oke? Siapakah kita? Who am I? Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan cucu-cucunya Allah. Kita tidak memanggil engkong, kita tidak memanggil emak ya, kita tidak memanggil om ya. Tapi kita semua adalah anak-anak Allah. Tadi kalau Kevin katakan, Jovan katakan anak-anak Tuhan. Yes, engkau adalah anak-anak Allah. Yang nanti pada satu kali kelak di kerajaan surga kita juga menjadi ahli-ahli waris. Amin. Dan saya katakan kepada Marcel, engkau bukan orang biasa. Engkau adalah anak Allah. Di dalam dirimu ada satu potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalammu. Untuk kamu menjadi anak Allah. Ini sungguh satu predikat yang luar biasa. Seberapa banyak kita bangga kalau kita disebut sebagai anak presiden. Ya enggak? Bangga enggak? Kita aja disebut anaknya Babe. Wah bangganya minta ampun ya. Bangga. Sebut lagi anaknya siapa? Anaknya Pak Ganjar Pranowo. Wah bangganya minta ampun ya. Kita mau kemana-mana diiringin ya. Dikawal ya. Oleh itu ya. Oleh polisi-polisi. Wah luar biasa ya. Terus kita itu melebihi orang-orang terkenal di bumi ini. Tuhan kita maksud saya. Tuhan kita itu melebihi orang-orang yang terkenal di bumi ini. Orang-orang ternama, orang-orang terkaya, orang-orang yang punya power luar biasa. Bill Gates ya. Tuhan kita melebihi orang-orang itu.
Dan kita semua itu, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita adalah anak-anak Allah. Untuk itu Tuhan menjaga hidup kita itu sedemikian rupa. Tuhan melindungi kita sedemikian rupa. Ngalami enggak? Ngalami enggak penjagaan Tuhan? Mungkin kita pernah, mungkin ya kita kalau kita flashback, dulu tuh aku nakal minta ampun loh. Tapi kok yo iso ya akhirnya aku ke gereja. Pernah enggak berpikir seperti itu? Dulu padahal aku tuh hampir mati. Naik motor, wah sudah nabrak tiang listrik ya, kecelakaan tunggal, hampir mati. Tapi kok enggak mati? Aku sudah minum baikon, tapi enggak mati-mati. Tapi hari ini Tuhan kok membuat saya jadi rindu sama Tuhan. Saya pengen ke gereja. Aku kok jadi kangen sama Tuhan. Aku kok pengen baca firman. Aku kok pengen ke gereja terus ya. Kenapa teman-teman? Karena sejak semula Tuhan sudah menetapkan engkau dan aku untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi usaha apapun yang manusia lakukan, bahkan iblis lakukan untuk menjegal setiap kita, untuk membunuh setiap kita, membinasakan setiap kita, itu tidak bisa. Karena Tuhan sejak semulanya sudah menetapkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau hari ini engkau ada tempat ini, karena engkau semua adalah anak-anak Allah. Engkau dipanggilnya, anakku ayo datang ke gereja, ayo Kevin ke gereja, Marcel, Jovanka ke gereja, Nancy ayo ke gereja, Arjun ayo ke gereja. Dia memanggilmu dengan bisikan yang sangat lembut melalui Roh Kudusnya. Untuk engkau dibuatnya menjadi anak-anak Allah. Dan sejatinya kita semua adalah anak-anak Allah. Oke. Ini teman-teman luar biasa Tuhan kita itu. Ketika Tuhan menciptakan setiap kita. Saya mau minta tolong ditampilkan gambarnya. Jadi manusia itu kan diciptakan pada hari ke-6 ya. Ya. Jadi sebelum Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan yang lainnya dulu. Karena ketika bumi itu dibentuk, bumi itu masih kosong. Belum ada isinya apa-apa. Tuhan yang berada di surga, kalau saya tuh membayangkan tuh kesepian mungkin ya. Kesepian. Tuhan kita itu adalah kasih. Dia bukan maha kasih, tapi dia adalah kasih. Saya bayangkan, kalau kita bisa bayangkan tuh matahari. Matahari itu kan benda penerang yang dia itu memunculkan energinya sendiri. Bukan karena disoroti sesuatu. Kalau bulan itu dia bisa berjaya karena matahari memantulkan cahayanya ke dia. Terus oleh bulan itulah malam hari kita bisa melihat ya kan. Nah matahari itu sumber penerang. Di dalam dirinya matahari itu ada sesuatu yang tidak terbendungkan. Kalau dia mungkin ditutupi dengan apa-apa, di dekatnya kebakar enggak? Kebakar ya. Pesawat mungkin ya dikirimkan ke sana terlalu dekat, mungkin tidak terlalu dekat, itu sudah kebakar pasti. Nah, saya bayangkan ya, Tuhan kita itu kan kasih. Di dalam dirinya ada pabrik kasih yang luar biasa yang tidak terbendung. Sehingga di surga dia tidak menemukan satu pribadi yang seperti dirinya. Aduh, ini semuanya kok ya ciptaanku itu ya. Ciptaan yang wah gak setara ini. Ya ini kayaknya itu tapi kok ya bukan. Dia melihat malaikat-malaikat, ya bukan. Karena bentuknya tidak seperti Tuhan ya kan. Dia melihat siapa lagi di surga. Para tua-tua diciptakan. Tapi tidak setara dengan Tuhan. Sehingga dia harus memancarkan kasihnya itu. Dan diciptakanlah setiap kita. Jadi kalau kita boleh pahami, kita diciptakan adalah untuk menjadi sasaran kasihnya. Karena Allah adalah kasih, dia perlu menyalurkan kasihnya itu kepada pribadi yang setara dengan dia, yang serupa dan segambar dengan pribadinya. Sehingga diciptakannya kita. Jadi ketika dia menciptakan setiap kita, dia siapkan begitu rupa. Ya, dia ciptakan dulu terangnya. Dia ciptakan kemudian apa? Ada daratnya, ada lautannya, ya. Diciptakan lagi tumbuh-tumbuhan. Bisa dibayangkan coba, kalau kita pada waktu
waktu diciptakan kita di awal. Gimana ceritanya? Kita apa enggak susah sekali ya tinggal di dalam kegelapan ya. Meraba-raba. Ya, wah. Terus kalau kita ciptakan di hari yang ketiga, belum ada tumbuhan. Kita mau makan apa? Enggak bisa kan? Jadi Tuhan ciptakan dulu dari hari pertama sampai hari berikutnya. Sampai di hari pada waktu manusia siap diciptakan. Karena kita itu anak-anak Allah. Karena kita itu setara, serupa dengan Tuhan. Maka Tuhan membuat kita itu menjadi begitu berharga. Dia juga ciptakan segala sesuatunya sedemikian rupa, sesempurna mungkin bagi kita. Untuk kita boleh hidup. Amin. Nanti kalau teman-teman alami. Yakin di dalam diri teman-teman, taruh dalam diri teman-teman. Aku ini anak-anak Allah. Predikat itu harus menempel, terukir di dalam hati setiap kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga apapun yang teman-teman kerjakan, dimanapun teman-teman sedang bermain, teman-teman sedang melakukan aktivitas, ingatlah bahwa teman-teman itu anak-anak Allah. Ketika engkau dan aku dipanggilnya, ketika engkau dan aku dipilihnya, ketika engkau dan aku percaya kepada Yesus, dan sejak hari itu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? What next? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Allah, kita itu berharga di matanya. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita itu biji matanya. Amin. Ulangan yang ke-32 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya, didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Masih ada ayat-ayat lagi yang mendukung. Ada Mazmur 17 ayat 8, ada Zakaria 2 ayat 8. Dikatakan, kita itu biji mata Tuhan. Biji mata ini kan ditutupin. Kalau mau langsung ke biji mata itu kan enggak langsung ya kan. Ada kelopaknya dulu, ada ini yang menutupin. Artinya apa? Bahwa biji mata itu adalah satu organ tubuh kita yang sangat terlindung, yang sangat sensitif, yang dijaga oleh setiap kita. Dan kalau Tuhan katakan bahwa kita itu adalah biji matanya, berarti kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dijaganya secara luar biasa oleh Tuhan kita. Amin. Seberapa banyak sadar bahwa Tuhan menjaga kita hari-hari sebagai biji matanya, boleh lambaikan tangannya. Ya, amin. Kerasa enggak penjagaan Tuhan? Kerasa enggak? Saya mau dengar suaranya. Kerasa enggak? Nah, ya, harusnya kerasa. Karena Tuhan, penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan itu begitu nyata. Saya tuh dengar banyak kesaksian. Beberapa teman, bahkan ini kemarin ya, ada ini. Ipan ya. Ipan ini anak komsel saya lah. Pada waktu kita kan ke Jepara, saya ngecek kerjaan kan, harus mantau kerjaan, mengendarai mobil. Kemudian biasa kalau di pintu masuk itu kan karena COVID, jadi itu ada palang, ada portal yang menutup sebagai itu ya, penghalang pertama. Jadi kita di depan portal itu, terus harus masuk, harus kita cuci tangan gitu kan. Begitu kita mau masuk lagi ke mobil dan masuk, tiba-tiba terus kita tuh berjalan masuk kan, portal dibuka, kita masuk itu, tiba-tiba dari belakang itu truk trailer yang ukuran mungkin itu 40 feet ya, jadi panjang, dan ada kontainernya. Itu menumbuk kita dari belakang, menabrak kita dari belakang. Dan notabene yang di belakang itu Ipan sedang tidur di belakang. Jadi bisa dibayangin, kalau sekian detik kita lewat, itu Ipan sudah tergilas di dalamnya. Kok ya bisa ada truk
tiba di sebelah kita, yang tadinya enggak ke kita. Begitu kita maju, dia tiba-tiba menubruk mobil kita. Itu persekian detik. Wah, luar biasa. Itu kalau mungkin di flashback itu lagi, wah enggak berani. Ipan tuh saya bilang, Tuhan tuh sayang ya, mbak aku ya, tapi itu. Mati loh. Untung kamu masuk sih kok. Nenda, aku wis mati. Itu persekian detik loh. Kalau Ko Agus telat masuk ke mobil ya, enggak jalan ke mobil, Ipan sudah kegencet. Dan itu adalah penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin teman-teman juga pernah mengalami pengalaman yang serupa tapi berbeda versinya ya kan. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai kita sebagai anak-anak Allah. Jangan pernah merasa bahwa engkau itu anak tirinya Tuhan. Engkau itu cucunya Tuhan. Tidak. Engkau adalah anak Allah. Ketika engkau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dan engkau mau dipimpin oleh Tuhan, maka engkau adalah anak Allah. Dan kuasanya dan janji-janjinya dia akan berikan bagi setiap kita sebagai anak-anak Allah. Dia tidak bisa berikan itu kepada orang yang tidak mau menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Tapi dia hanya berikan itu kepada setiap orang yang menjadikan dia sebagai Allah dan Bapanya. Amin. Oke, di dalam Thesaurus Sinonim Bahasa Indonesia, ternyata kata berharga ini ada kemiripan di dalam satu kata di Alkitab, yaitu emas. Apa yang Tuhan mau sebagai kita, anak-anak Tuhan yang berharga? Ini yang mau Tuhan bicarakan bagi setiap kita. Di dalam Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Orang yang berharga adalah seperti emas di hadapan Tuhan. Emas prosesnya ketika jadi emas itu mudah enggak? Enggak. Waktu dia emas ini digali ya, diambil ya, itu masih bercampur dengan macam-macam. Ada pasir, mungkin ada perak, ada besi ya. Terus diolah sedemikian rupa melalui proses-proses. Tadi saya baca itu prosesnya panjang sekali lah. Untuk mendapatkan emas yang benar-benar bisa murni. Yang terakhir itu benar-benar dia dilebur. Terus pada akhirnya bisa keluar emas yang 24 karat. Wah, luar biasa. Teman-teman, kalau hari-hari ini teman-teman sedang mengalami proses dalam kehidupan teman-teman. Itu semua karena Tuhan yang berbicara. Engkau itu berharga di hadapanku. Firman Tuhan katakan, yang kukasih, ya ku tegur dan kuhajar. Emas, engkau adalah emas yang harus dibentuk, yang harus diproses. Sehingga pada akhirnya engkau akan muncul seperti emas di tengah dunia yang seperti ini. Ya. Jadi kalau engkau hari ini sedang mengalami masalah, mengalami proses dapat bentukan Tuhan, jangan lagi bersungut-sungut. Jangan lagi marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau memanggil orang tuaku? Tuhan, kenapa engkau memanggil sahabatku? Kenapa kau ambil semua yang terbaik dariku Tuhan? Yang buat aku kau ambil hari-hari Tuhan. Tuhan, kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa aku kok jadi anak orang miskin? Kenapa aku kok badanku seperti ini Tuhan? Kenapa aku gak secakap dia? Kenapa aku gak seberuntung sama dia Tuhan? Teman-teman dengar. Tuhan sedang membentuk engkau dan membentuk aku. Dulu saya pernah mengalami pembentukan daripada Tuhan. Dan saya katakan sampai hari Tuhan membentuk. Saya pernah melewati masa-masa di mana saya bertanya, Tuhan, kenapa hidupku begitu susah? Kenapa orang tua aku miskin? Kenapa keluargaku hidup di dalam hutang dan hutang? Tuhan, kenapa papaku mengalami PHK ketika aku masih kelas 2 SMP? Mamaku tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ternyata teman-teman, kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, saya dalam kondisi yang diberkati Tuhan, saya bisa melihat ternyata setiap proses yang dilalui, itu semua mengatakan bahwa dia, Tuhan adalah Bapaku yang tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan kalau hari ini kedua orang tua saya sudah pergi,
sudah kembali kepada Tuhan, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia semakin menyatakan dirinya bahwa dia adalah Bapa dan orang tua dalam kehidupan saya. Dia tuntun saya, luar biasa. Dan kalau ini boleh terjadi dalam kehidupan saya, ini juga akan terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya. Amin. Amin. Teman-teman akan dituntun Tuhan. Teman-teman akan dibimbing Tuhan ke jalan yang benar, ke air yang tenang. Sekalipun teman-teman harus melewati api, melewati air, tapi firman Tuhan katakan, engkau tidak akan dihanguskan dan engkau tidak akan dihanyutkan. Karena Tuhan menyertaimu dan menyertaiku sampai pada kesudahan zaman. Oke? Setiap kita adalah emas. Untuk menjadi emas, anak-anak Tuhan harus dibentuk dan dimurnikan. So, apa yang harus kita lakukan teman-teman? What to do? Kita itu berharga bagi Allah. Allah melihat bahwa kita adalah anak Allah. Sehingga kita dibentuk, ditempa setiap hari. Hingga akhirnya kita akan muncul sebagai emas. Sebagai anak-anak Allah. Amin. Ini yang harus kita pahami juga. Kita ini berharga. Seberapa banyak saat ini sudah benar-benar mengerti bahwa kita itu berharga, kita itu emas, kita ini biji matanya, boleh lambaikan tangannya. Amin, haleluya. Ini yang harus kita sadari, yaitu bahwa orang yang menyadari bahwa dirinya berharga, maka dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Saya berjumpa dengan banyak anak-anak muda, orang Kristen, hidupnya hancur luar biasa. Nikah di masa muda, ngambilin anak orang dulu. Bahkan ada anak pendeta, ya hidupnya gak karuan. Teman-teman, saya saksikan teman-teman. Kalau hari ini kau ada dan aku di tempat ini, itu semua anugerah, betul. Bahkan ada kesaksian, anak pendeta pun ada yang hidupnya luar biasa berantakan. Kenapa? Karena untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi anak Tuhan yang benar, itu tidak perlu lihat latar belakang. Kok Agus dulu itu dari latar belakang bukan anak pendeta, no. Orang tua saya, papa saya kalau boleh saksikan, papa saya itu badannya tatoan banyak. Suka maki-maki orang, kalau bertengkar sama mama saya, wah luar biasa, selalu sedia. Pisau beladi segini tuh. Kalau lagi bertengkar sama mama saya, pernah satu kejadian. Mama saya dilempar balok mulutnya. Itu. Saya bukan dari latar belakang keluarga yang baik-baik saja. Papa saya itu ngeri sekali. Saya pernah, kalau bahasa Jawanya, menyepatani. Aku enggak mau. Kamu kalau tua, dalam hati aku, kalau tua aku enggak mau terima kamu. Itu semua kita anak-anaknya itu sepakat, cicik-cicik. Dan saya sepakat, aku enggak mau tua sama papa. Karena ngeri teman-teman, ngeri. Saya bukan dari latar belakang keluarga yang baik-baik aja. Susah sekali, betul-betul susah sekali. Bahkan saya hidup di lingkungan bukan di perumahan. Saya hidup di lingkungan dari lingkungan keluarga yang sekitarnya tuh mabuk-mabuk, keonaran, tawuran antar warga. Kalau tawuran datangkan polisi. Tetangga saya itu pembunuhan berencana ada 3 orang. Pencuri, wah ngeri lah pokoknya. Kalau teman-teman sudah tahu daerah sana yang ujung sana itu loh. Itu daerah saya dilahirkan di sana, dibesarkan saya belasan tahun, puluhan tahun lah. Saya sempat tinggal di sana sampai 20 tahun. Ngeri sekali. Tapi pada waktu saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, engkau anakku. Saya sadari bahwa saya ini bukan sesungguhnya, saya bukan lahir dari dunia ini. Sekalipun melalui orang tua, ya, tetapi lahir daripada Allah, daripada surga. Di Mazmur 91 dikatakan, ini. Mazmur 139. Ayat 13.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Kita lahir bukan karena nafsu orang tua kita, tapi karena kita lahir karena rencana Tuhan melalui keluarga kita. Amin. Melalui orang tua kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang sedang ditempatkan di keluarga di mana engkau hari ini berada. Mungkin hari-hari ini papa mamamu seperti papa mamaku. Keluargamu seperti keluargaku berantakan. Kau punya saudara tidak baik. Kau punya saudara tidak baik-baik aja. Atau mungkin punya lingkungan yang tidak baik-baik aja. Seperti yang aku alami pada waktu masa aku belia. Tapi percayalah, bukan satu kebetulan. Saya katakan kepada teman-teman di awal, bukan kebetulan kalau hari ini aku ada di tempat ini. Semua karena Tuhan merancangkan di dalam hidupku dan hidupku satu rancangan yang luar biasa. Yeremia 11 ayat 29 berkata, 29 ayat 11 ya. Sebab aku mengetahui Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang dipadaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan suatu kebetulan teman-teman. Kau ada di keluargamu. Kalau hari ini papa mamamu masih belum percaya kepada Yesus. Engkau sadar bahwa engkau adalah anak Allah. Mari bawa dirimu. Pergunakan waktumu yang ada sebagai anak-anak Allah. Untuk hidup sebaik-baiknya. Hidup sedemikian rupa. Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu suka mabuk enggak? Enggak kan? Menjadi anak Allah suka ngerokok enggak? Siapa yang di sini suka ngerokok? Enggak usah angkat tangan. Cukup jawab dalam hati. Siapa yang hari ini anak-anak Allah suka pacaran sembarangan? Siapa yang hari-hari sebagai anak-anak Allah engkau menyiapkan banyak waktumu bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Teman-teman sadarilah. Kebiasaan yang baik runtuh oleh karena pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau berkata, kok aku sekarang kok kayak gini ya. Dulu aku tuh ke gereja tuh rajin luar biasa. Aku tuh senang ibadah, dulu aku pelayanan gini. Sekarang aku kok kayak gini ya, kok kenapa ya kok. Apa Tuhan tuh jauh dari aku ya? No. Tuhan tidak pernah jauh dari setiap kita. Kita lah yang menjauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap kita. Oke, paham? Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan ketika engkau sedang melakukan hal yang tidak benar. Ketika engkau sedang melakukan dosa-dosa. Dia berdiri di sampingmu, di sekitarmu. Dia mengetuk pintu hatimu. Anakku jangan, stop. Stop anakku, stop. Stop, stop lakukan hal-hal itu. Engkau begitu berharga bagiku. Seberapa sering Tuhan menangis untuk setiap kita. Mari biar malam hari ini sebagai anak-anak Allah, jangan sia-siakan hidup kita. Satu ayat terakhir di Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu apa? Kalau dikasih tahu, tidak bisa berubah. Orang bebal itu mungkin seperti babi. Maaf saya katakan. Kalau saya itu balik lagi ke situ. Salah ini balik lagi nih. Tidak mau berubah. Tidak mau dengerin kata orang tua. Tidak mau dengerin kata pemimpin. Tidak mau dengerin kata pemurid. Tidak mau dengerin kata Pak Pendeta. Tidak mau dengerin kata firman Tuhan. Maunya sakmu itu wes kok aku wes lost doll kok. Wah apalagi nih kok aku sekarang punya lagu andalan loh kok. Lost doll kok ya itu kok. Susah itu. Itu orang bebal. Kemana jalannya orang bebal pada akhirnya? Tahu sendiri kan teman-teman? Apakah ada masa depan bagi orang bebal? Tidak ada, firman Tuhan katakan. Tidak ada. Oke. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan sia-siakan waktu kita, hidup kita. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada searif mungkin, sebijaksana mungkin. Penuhi hari-hari kita untuk hidup di dalam roh Tuhan. Bagaimana caranya? Ada langkah praktis yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Ada 2 cara. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bagaimana? Berdoa, ya. Baca firman yang rajin setiap hari. Mungkin kamu cuma bisa baca firman 1 hari 1 pasal, it's okay. Tapi langkah awal akan menentukan hasil. Sikap di awal akan menentukan hasil. Kalau kau dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku baca firman. Tapi ini aku belum bisa banyak-banyak Tuhan awal. Aku mungkin cuma bisa 1 pasal, tidak apa-apa. Tapi kamu sungguh-sungguh. Nanti dengan sendirinya kalian akan diberi kerinduan. Kehausan, kelaparan akan Tuhan lebih lagi. Saya saksikan teman-teman. Ini anak komsel saya namanya Agus. Baru beberapa bulan ini ya kayaknya kamu baca firman ya. Nyom ya. Ayo kamu baca firman. Ini sekarang anak komsel pada baca firman setiap hari. Mungkin mereka ada yang sedang bersaing ya baca firman ya. Wah, ada yang sehari 2 pasal, ada yang sehari ini. Aku sini kalau baca firman, wah kayak orang borong ke supermarket toh. Kayak orang lagi belajar di hipermat. Dia kalau baca firman sehari berapa pasal? Minimal 10 pasal men. Sampai itulah ketika kita mau melangkah di awal. Dia awal-awal bacanya baru berapa? 1 atau 2 pasal ya. Tapi setelah itu hari-hari berikutnya Tuhan penuhi hatinya dengan kerinduan kehausan. Sehingga dia baca. Sekarang dia perjanjian lama sudah hampir selesai. Padahal baru beberapa minggu ya. 1 bulan ada enggak Gus? Nah itu. Jadi ketika kita mau melangkah di awal ini baca 1 pasal. Nanti besok kamu akan dipenuhi kehausan. Kamu akan, oh kok gini ya, aku jadi kepo ya gini deh. Tuhan akan penuhi kamu dengan kesukaan untuk membaca firman. Ketika engkau dan aku senang membaca firman, berdoa, maka engkau akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan itu apa? Kalian akan dilepaskan dari keterikatan. Kalian akan dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalian akan dibebaskan dari pergaulan-pergaulan yang salah. Karena firman Tuhan akan memberikan kalian hikmat. Memberikan kalian pengertian. Dan akan memberikan kepada kalian cinta akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang membimbing setiap kita. Menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan. Kita tidak akan lagi menjadi orang bebal. Karena roh kita diberi makanan terus. Diberi makanan terus. Sehingga roh kita akan semakin lama semakin kuat. Dan kedagingan kita semakin lama semakin lemah. Dan kita akan dimampukan Tuhan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Oke, langkah praktis kedua apa? Bangun diri kita. Anak-anak muda ini gudangnya potensi, saya katakan. Jangan bilang kalian tidak punya potensi. Ada banyak potensi dalam diri kita. Ya. Minimal lah. Kalian itu pintar ngomong. Minimal lah. Kalian itu pintar bergaul. Kalian bisa dipakai Tuhan. Ya, untuk menjaga jiwa-jiwa teman-temanmu yang hari ini hidupnya berantakan. Wah, kalian bisa dipakai Tuhan. Kalau bukan seusia kalian siapa lagi? Apa orang-orang tua kita yang akan menjangkau mereka? Enggak kan? Kalau kita mau datang ke pemabuk, apa kita yang terlalu suci bisa datang ke mereka? Enggak bisa. Hanya orang-orang yang dulunya pernah mabuk bisa ke situ. Ya enggak? Kalau kau punya teman-teman, mungkin dari orang-orang itu, orang-orang khusus ya, kadang Daniel tuh saksikan ya, dia punya teman-teman dari hari itu teman-teman rock and roll apa? Punk ya? Apa? Punk ya, anak-anak pinggir jalan. Wah, dia tuh deketin itu temannya dia ya juga kayak gitu latar belakangnya. Jadi mereka bisa masuk ke situ. Nah, teman-teman di mana teman-teman berada ditempatkan dengan ketemu dengan orang-orang yang sedang hidupnya hancur hari-hari ini. Itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan sudah sedang taruh teman-teman di sana untuk jadi penuai atas hidup mereka. Teman-teman menghentikan langkah mereka menuju ke tempat pemancingan, firman Tuhan katakan. Hentikanlah orang-orang yang terhuyung lari kepada pemancingan. Kalau teman-teman berdiri di tengah dunia yang gelap ini, teman-teman sudah dipakai Tuhan. Potensi teman-teman untuk berbicara dipakai Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa. Tidak hanya itu, mungkin teman-teman juga ada yang bisa bermain musik. Kok aku tuh bisa main gitar kok elek ya kok. Ya tapi aku bisa kok, tapi udah enak kok. Tapi bisa sebenarnya kok. Teman aku tuh bisa main keyboard kok.
Tapi ya ndak bisa selepas Om Stefanus, Kak Kaleman. Wah, ndak bisa selepas itu ya, yang artis-artis ya. Ya, tapi itu perlu. Awalnya orang-orang hebat itu startnya dari mana? Dari nol enggak? Enggak tahu kan kita baru jebrol, mak wek langsung bisa nyanyi bagus. Kita bisa main musik, kita bisa itu. Kita bisa menghitung suara luar biasa, kita bisa main sulap. Enggak ada. Semua itu diawali dari titik nol. Dimulai dari nol kakak. Ya dari nol. Kalau kau punya potensi yang kecil, jangan pendam. Karena suatu hari nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kembangkan itu. Dulu Kak Agus, sekarang kan Kak Agus bisa nyanyi ya. Paling enggak fals kan kalau didengerin kan. Ya enggak? Ya kan? Nah, itu dulu awalnya juga nyanyinya biasa aja. Kalau nyanyi harus buka mulut rahangnya, harus 3 jari. Kadang disuruh 4 jari coba lebarnya masuk ke mulut. Awalnya nyanyi terbata-bata. Maksudnya tidak bisa seluas ini, nggak bisa main improv gitu. Tapi kenapa? Dikembangkan, kok aku kembangkan. Pada akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk melayani di depan ini. Pas orang kenal, kok Agus itu suaranya bagus. Wah, nggak sedang memuji diri ya, cuman mau bilang. Ya, itu perlu dikembangkan. Teman-teman punya bakat apa? Perlu dikembangkan sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Untuk apa? Mengisi hari-hari kalian. Mengisi waktu-waktu kalian untuk yang berharga, yang bermakna, yang berdampak. Sebagai anak-anak Allah. Oke? Ketika kita mau melakukannya, maka kita akan dipakai Tuhan. Menjadi saksi di keluarga kita, di sekolah kita, di pergaulan kita. Bahkan di tempat di mana Tuhan tempatkan teman-teman semuanya. Amin. Sekali lagi saya mau tanya teman-teman. Siapakah teman-teman di hadapan Tuhan? Anak-anak Allah itu diumpamakan seperti apa? Emas, biji mata Tuhan. Oke. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Allah? Apa? Dekat dengan Tuhan itu bagaimana? Doa. Terus apa? Baca firman ya. Terus apa lagi? Bangun diri. Yaitu bangun potensi. Oke. Seberapa banyak yang mau lambaikan tangannya. Saya undang teman-teman kita semua berdiri bersama-sama. Arwah tinggal pada Tuhan. Tuhan yang memanggil setiap kita di tempat ini adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menjadi anak-anak Allah ketika kita memutuskan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidupmu berharga, terlalu berharga untuk disia-siakan. Ada banyak potensi di dalam dirimu yang akan dipakai Tuhan. Jangan biarkan itu mati, jangan biarkan itu terkubur di batu nisan kita. Apa yang hari ini ingin engkau tunjukkan kepada orang? Akan kau tinggalkan di batu nisanmu? Penyakit kanker kah? Covid kah? Kecelakaan kah? Atau mengakhiri pertandingan dengan baik? Saya harap semuanya memilih untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Mari pejamkan mata kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Katakan dia ciptakan kau turut gambarnya. Yes. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia di sana
dosa kita. Katakan, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, saya mau tanya sekali lagi kepada teman-teman, pejamkan mata kita, semua pejamkan mata kita. Siapa yang rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Engkau merasa hari ini kau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Engkau merasa engkau tidak berharga, sehingga engkau merusak hidupmu sedemikian rupa, sehingga engkau berbuat semau kalian sendiri, karena engkau merasa engkau tidak berharga. Tapi sadarilah, engkau itu emas, engkau itu biji mata Tuhan. Seberapa banyak di antara kalian yang rindu diubahkan oleh Tuhan, benar-benar menjadi anak-anak Allah yang berharga? Boleh angkat tangan di tempat di mana kalian berada. Saya mau berdoa buat teman-teman semuanya. Oke. Pejamkan mata kalian. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, yang malam hari ini Tuhan rindu mengalami-Mu, rindu jamahan-Mu, rindu Engkau menyatakan pribadi-Mu. Ya rindu Tuhan, Engkau mengubah kehidupannya Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka. Roh Kudus, penuhi setiap mereka. Penuhi setiap mereka dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka sanggup menjadi anak-anak Allah. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan kehidupan mereka. Mereka tidak mempergunakan waktu mereka sesia-sia mungkin, tapi mereka mempergunakan waktu mereka, hidup mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan membangun diri mereka, membangun setiap potensi yang ada dalam diri mereka. Kalau hari ini mereka merasa mereka tidak punya potensi itu Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka setiap mereka di dalam nama Yesus. Potensi-potensi dalam diri mereka yang hari ini sedang vakum, yang hari ini sedang mati, dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan berikan kekuatan-Mu, gairah yang daripadamu, semangat yang daripadamu Tuhan, untuk mereka mengembangkannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna akan Kau jadikan atas setiap kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh dengan harapan. Karena setiap kami adalah anak-anak Allah. Turunkan tangan teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, kepada firman-Mu yang boleh kami terima. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Perkataan hamba-Mu terbatas, sangat-sangat terbatas Tuhan. Jauh dari kata sempurna. Tapi yang mau percaya Roh Kudus, Kau mampu mengerjakan di dalam batin setiap anak-anak-Mu. Berbicara kepada setiap mereka. Di waktu-waktu mereka membutuhkan, firman-Mu akan muncul menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penuntun jalan bagi kami, pelita bagi kami, terang bagi langkah kami. Hingga setiap kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang benar bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih buat ketulusan kalian yang mau mengangkat tangan tadi. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan sebelum mungkin dari bawah sudah dapat itu ya, amplop itu ya. Sudah semua. Kita berdoa dulu deh. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu biarlah itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami bisa melakukan, tidak hanya mendengar saja. Kau kuatkan kami Tuhan, supaya firman ini benar-benar bisa hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan ketulusan hati kami, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada setiap saat kami memberi menabur Tuhan Yesus, itu akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya biarlah semua yang kami taburkan ini itu bisa dipakai untuk pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, persembahan bisa lewat seperti biasa lewat QRIS yang sudah ada di situ, atau lewat amplop yang sudah tadi dibagikan di bawah ya, silahkan aja. Nanti kalau setelah pulang teman-teman bisa masukkan ke kotak yang ada di pintu. Kemudian ada yang belum mendapatkan amplop dari bawah yang mau memberikan persembahan, boleh bisa angkat tangan. Udah dapat semua ya? Oke, baik. Minggu depan kita akan bersama dengan Kak Terry. Waduh. Temanya tentang family ya, family. Tapi ada banyak. We love, we pray, we play, we love, we share, we fight, we live. Ya, nah itu temanya. Dan kami tunggu teman-teman untuk datang lagi kembali di tempat yang sama. Jangan lupa kita pendaftarannya. Pendaftarannya itu mulai hari Kamis jam 6 sore. Ya pendaftarannya. Setiap Kamis jam 6 sore. Dan kita puji Tuhan. Kita bisa menambah kursi lagi ya. Akhirnya jaraknya masih sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jaraknya itu seharusnya menurut prokes itu 1 meter antara kursi dengan kursi. Nah ini antara kursi dengan kursi masih lebih dari 1 meter. 1,3 atau 1,5 saya lupa. Ini jadi kapasitas sekarang bisa menjadi 70 orang. Nah puji Tuhan, jadi teman-teman yang nggak kebagian kursi tenang aja ya, jadi kursi kita sudah lebih banyak untuk bisa didaftar untuk pada saat ibadah Sabtu depan. Ya, oke, jangan lupa juga untuk datang ke komsel-komsel yang ada di tempat ini. Ya di GBI Gajah Mada, di youth-nya Kingdom Fun Club. Ada komselnya Rock setiap hari Jumat semua ya, komsel Rock di ruang Harvest lantai 1, GKS-nya Kak Anita itu. Lalu ada komsel Gamma Love, ya komselnya Gamma Love kalau nggak salah masih kemarin minggu lalu, Jumat kemarin online ya. Terus tapi kalau misalnya udah onsite biasanya mereka di ruang youth situ. Lalu ada komsel MNM dan MNM itu GKS-nya, tadi Gamma Love GKS-nya Dansur, MNM GKS-nya Cijoy. Di lantai 3 Kridem, ya biasa juga di Gapura. Kalau enggak di Kridem biasa di Gapura ya. Lalu ada komsel RCG, lantai 4 Radio, GKS-nya Kak Victor. Lalu ada komsel Pijar juga, GKS-nya Kak Arnold, di ruang Serbaguna. Jadi ada 5 GKS ini kita bisa datang bersama-sama untuk kita bisa bertumbuh dalam kelompok yang kecil. Ini kan kelompoknya kan besar ya. Untuk kita tidak bisa komunikasi. Nah di GKS kita bisa ngobrol, bisa curhat di situ ya. Oke, baik. Pengumuman selanjutnya nggak ada ya, udah selesai semua. Mari kita bangkit berdiri guys. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mohon maaf karena waktunya sudah molor sedikit ya. Tapi kami percaya
Saya percaya juga saudara pulang dari tempat ini berbeda dari pada saat saudara datang di tempat ini ya. Satu hal yang saya lihat tadi belum disaksikan Agus, keluarganya Agus sudah bertobat semua. Tadi kan belum diceritain kan, belum selesai. Terakhir saya sempat melayani, nganterin papanya Pak Agus untuk ikut ibadah. Dan saya melihat perubahan yang luar biasa. Kalau Agus cerita yang seperti itu, pada saat saya mengantarkan papanya Agus untuk ikut ibadah hari Minggu, itu pasti sudah jadi orang yang berbeda. Saudara, semua kita dipilih sama Tuhan. Semua saudara dipilih sama Tuhan. Dan saudara semua adalah umat yang berharga, sangat valuable. Ingat itu, catat itu masing-masing. Ya. Kalau saudara masih ragu, ayo cari kakak rohani, cari komsel, cari pemurid. Supaya saudara bisa ngadepinnya tuh gak sendirian. Ngadepinnya itu bisa bersama dengan kakak-kakak rohani, bahkan teman-teman saudara-saudara seiman di dalam komsel. Saya melihat perubahan dari keluarganya Agus ini luar biasa, luar biasa. Karena rencana Tuhan itu buat kita semua. Karena contohnya itu Kak Agus ini salah satu contohnya. Itu terjadi, itu berlaku untuk kita semua. Asal kita percaya aja, kalau saudara adalah orang-orang yang valuable, berharga. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa kembali memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, bersorak-sorai di dalam sebuah korporat, di dalam sebuah jemaat, di dalam sebuah aturan atau kebiasaan pada saat Engkau merindukan untuk kami beribadah, bersekutu bersama. Ini adalah bentuk yang Engkau rindukan Tuhan Yesus. Walaupun dengan keterbatasan, tapi kami rindu terus untuk bisa beribadah Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa mendapat kesempatan seperti ini ya Tuhan. Dan gak cuma itu, kami juga bersyukur kalau kami mendengarkan firman-Mu, menguatkan kami Tuhan Yesus, mengingatkan kami, merefresh kami Tuhan. Kalau Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata buat kami Tuhan. Mulai dari awal penciptaan bumi ini, Engkau sudah membentuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan untuk kami pada saat kami melangkah di hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Dan umat Tuhan pulanglah, bawalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang sungguh dahsyat, yang luar biasa, yang Allah selalu berikan kepada kita. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Mau di Semarang atau bahkan di luar Semarang, atau bahkan mungkin di luar kota, bahkan di luar negeri. Diberkati, 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 diberkati. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Silakan duduk saudara. Mari teman-teman Asyir silakan duduk. Teman-teman Asyir akan mengarahkan kita semua untuk bisa pulang. Jangan lupa di situ ada kotaknya untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati.